Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini kami sedang berkumpul bersama sambil berbincang-bincang dan ngopi, dan tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Natal kepada yang merayakan. Semoga di tahun Natal ini saudara-saudara semua yang merayakan selalu diberi kebahagiaan, keselamatan oleh Allah. Baik, di sini kami selaku dari jamaah dari Thoriqoh Naqsabandiyah Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ingin membahas atau berdiskusi mengenai judul "Lawanmu adalah dirimu sendiri". Seperti yang saudara-saudara semua di sini yang mempraktekkan dari teori Thoriqoh, khususnya bagi kami di sini, praktek utama dari menjalankan tarekat ini sudah pasti lawan terbesarnya atau musuh terbesarnya bukan orang lain, bukan siapapun, tetapi adalah lawan diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi bahwa Nabi pernah mengatakan setelah perang Badar pasti akan ada perang yang lebih besar, yaitu melawan diri sendiri. Nah, tentunya sangat sulit, sangat tidak mungkin kita bisa melawan diri kita sendiri tanpa dibimbing, tanpa diberi syafaat atau ridhonya oleh guru, dan tentunya kita semua di sini saling mengingatkan, saling belajar dari apa yang sedang kita jalani. Mungkin dari saudara kami di sini ada yang ingin memberikan perspektif dari judul yang sedang kita bahas, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mungkin yang pertama memberikan penyampaian terkait materi diskusi yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana judulnya diskusi yang kita bahas pada malam hari ini adalah lawanmu adalah dirimu sendiri. Secara teori semua juga tahu bahwa lawan kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Cuman di dalam adaptasi praktek tarekat ini, peristiwa itu, kejadian itu terjadi begitu konkret, begitu real, begitu sering, bahkan dari hal yang kecil pun itu selalu terjadi. Dan benar apa yang disampaikan oleh guru kami bahwa setelah engkau adaptasi di sini, lama-kelamaan engkau akan sadar bahwa ternyata iblis itu adalah gurumu.
bahwa ternyata iblis itu adalah entitas yang akan mengujimu, yang akan membuat engkau menjadi besi yang tajam, yang akan menempa engkau menjadi besi yang tajam. Namun, iblis tersebut tidak akan pernah bisa menang apabila kita senantiasa menggandeng faktor yang lebih kuat daripada iblis itu sendiri. Sehingga di sini mau tidak mau kita itu dituntut untuk senantiasa supaya bisa nyambung dengan entitas atau faktor yang lebih kuat daripada iblis itu sendiri, yaitu Allah. Di mana untuk bisa menggandeng terhubung kepada Allah tersebut, wajib kita melalui sistem wasilah. Yang mana sistem wasilah tersebut adalah tali sambungan antara guru jasmani dengan guru rohani, dan terhubung kepada Rasul yang Qadim dan terhubung kepada Tuhan yang Maha Qadim. Ibaratnya guru jasmani tersebut adalah colokan setrumnya. Apabila kita telah nyambung, kita akan nyambung dengan guru jahir. Nanti kita akan nyambung dengan di baliknya guru jahir tersebut, maksudnya seperti itu. Karena logikanya kita sebagai manusia biasa itu sebenarnya tidak akan pernah mampu melawan iblis. Nabi Adam saja digoda oleh iblis di surga. Kita manusia biasa di mata iblis ya kayak anak-anak, mungkinlah seperti itu, gak ada apa-apanya. Sehingga satu-satunya cara supaya kita bisa dibenangkan melawan iblis tersebut, kita harus senantiasa menggandeng faktor yang lebih kuat daripada iblis itu sendiri. Nah, setiap murid, setiap para salik, setiap para jemaah murid yang telah dibaiat, yang beradaptasi di sekolah ini, memiliki level iblis yang mengujinya berbeda-beda, tergantung kapasitas si murid tersebut. Semakin si murid tersebut sering naik dimensi kesadaran, yaitu dimenangkan dengan iblis yang sebelumnya, maka akan muncul iblis yang baru, yang ujiannya akan jauh lebih sulit. Nah, disitulah salah satu pencapaian, salah satu tahapan yang harus dilalui oleh para murid, sehingga si murid tersebut mau tidak mau wajib untuk bisa menggandeng guru yang batin tersebut. Apabila si murid sedang jauh dengan gurunya atau gurunya sudah berlindung, sudah tidak ada di dunia ini, dan si murid ternyata belum pernah terhubung, belum sampai terhubung dengan batin sang guru, maka dia akan kelimpungan seperti ayam kehilangan induk. Banyak terjadi dalam pelaku-pelaku tarekat. Makanya di sini mumpung guru zahir masih ada, beliau akan menunjukkan jalan dan caranya. Maka mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan supaya kita bisa senantiasa terhubung dengan guru tersebut walaupun zahirnya sedang tidak bersama kita. Karena memang akan sangat berat sekali pada saat kita di ujung perbatasan antara kesadaran kita untuk melawan realita dunia ini dan guru tidak ada, yang mana guru tersebut adalah sandaran kita. Akan sangat sulit sekali pada saat kita tidak berserta dengan guru jahir
tidak ada dan kita tidak bisa menyambungkan kepada guru yang batin tersebut akan sangat sulit sekali. Maka di sini kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan bagaimana caranya supaya kita bisa saling berbagi nur, berbagi energi supaya kita senantiasa ada dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Sebab kalau kita berada di kesadaran yang lebih tinggi, di dimensi yang lebih tinggi, otomatis dimensi di bawahnya tidak akan bisa menyentuh kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada dari teman-teman yang lain, silahkan. Oke, terima kasih Bang Rijal atas pandangannya. Tadi disampaikan oleh Bang Denny bahwa benar lawan kita itu ada diri sendiri, dan kita itu tidak mungkin bisa mengalahkan diri sendiri tanpa seizin Allah. Untuk menundukkan keakuan diri itu ya kita butuh faktor yang melebihi dari diri kita. Nah, sedangkan kan dalam diri kita itu kodrat manusia itu inginnya itu yang enak-enak, yang nyaman, ya, yang bahagia, senang gitu kan. Nah, ketika manusia itu terus berada dalam keinginan-keinginan itu, hal-hal itu ya, maka akan terbuai di sana itu ya bukan mendekati Tuhan, malah menjauhi Tuhan. Nah, sedangkan ya jalan yang paling aman ya harus melewati penderitaan, dan itu nyata ya kita jalani gitu. Dan penderitaan itu ya membuat kita semakin bergantung dan semakin terus bergantung kepada Tuhan. Ternyata penderitaan itu mendekatkan kita kepada Tuhan, ya. Betul. Dalam ketidakberdayaan pun ya kita harusnya bersyukur karena kita punya pegangan. Bagi yang telah ketemu dengan tali wasilah gitu kan. Jadi kita tahu harus kemana gitu, menggantungkan diri. Dan hal-hal yang tidak menyenangkan pun akan menjadi biasa-biasa saja gitu kan. Dan ternyata itu semua ketika telah lewat itu hanya sebatas fata morgana gitu. Mungkin memang terasanya nyata itu sangat tidak enak gitu. Dan ya itu kami rasakan karena kita praktek di sini gitu kan. Jadi aku yakin ya. Aku yakin bahwa memang tanpa guru pembimbing kita sangat tidak akan bisa mungkin melawan diri kita sendiri. Dan ya ini memang harus dilewati gitu, tidak bisa dihindari. Semakin kita menghindar atau melawan akan semakin sakit. Ya, makanya berjuanglah gitu kan dengan sungguh-sungguh. Dan apapun hasilnya ya itu yang terbaik dari Tuhan gitu. Ya harus bisa menerima kenyataan yang ada di hidup kita ini gitu. Mungkin begitu saja dari saya. Mungkin dilanjut. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudaraku semua, kita berkumpul di malam ini. Aduh, saya bahagia sekali. Beberapa hari ke belakang, aduh saya ngedrop banget ya. Lemas gitu. Aduh, ini saya paham ini. Saya harus ketemu dengan saudara-saudara rohani tentunya ya. Dan ya yang bisa merasakan itu ya pelaku-pelakunya sendiri gitu. Kalau saya sampaikan di sini ke pemirsa gitu yang mungkin kebetulan menyaksikan atau menyimak channel ini, ya nggak akan bisa merasakan gimana itu energi yang kami saling menginduksi kalau bertemu itu bagaimana gitu. Mungkin kembali ke topik ujian ya, menghadapi diri sendiri ini. Lawan tuh yang bukan di luar. Di luar itu ya gimana ya, bukan cuek atau gimana, seperti yang udah kebal gitu ya. Kalau orang itu
misalnya kayak yang ada tendensinya menghina, meledek, mancing-mancing segala macam, kok orang yang nggak kenal juga gitu kok kayaknya tuh ngelihat saya tuh kayak yang ngungkit-ngungkit gitu, ngorek-ngorek, mancing-mancing buat ngapain gitu. Tapi di situ kok saya sih enjoy aja ya gitu. Enjoy aja. Kalau ujian-ujian yang di lingkungan gitu kayak demikian itu ya saya sangat berterima kasih sekali sama mereka. Pernah ada momen juga yang waktu dalam perjalanannya saya juga sempat meledak juga gitu. Tapi setelah meledak itu kok saya jadi nggak enak. Nah setelah saya tafakur, ini kenapa kok perasaan saya jadi nggak enak gitu. Setelah istilahnya apa tuh namanya tuh muhasabah diri, dicari ini letak kesalahan saya di mana. Oh iya, harusnya saya nggak boleh meladeni. Itu bagian dari istilahnya mah karma saya seperti itu. Nah setelah itu saya mohon ampun, ingat guru saya, mulailah terasa plong enak lagi seperti itu. Dan kejadian itu terus berulang-ulang gitu. Saya itu udah tahu nih ini bakal begini, tapi tetap aja kok harus nginjak dulu di situ gitu. Ih, kok saya kena lagi. Jadi setiap permasalahan tuh kita tuh efek itu dibalikan ke diri sendiri ya. Balikan diri sendiri. Gak itu. menyalahkan orang lain. Nggak menyalahkan orang lain. Nah, makin kesini setelah kita ini kok makin enak gitu kalau ada orang yang menguji tuh, aduh. Udah taki-taki, tapi anger taki-taki ketika kita mungkin ya ditambahin gitu volumenya. Injak lagi supaya apa? Supaya saya lagi berintrospeksi diri lagi. Ternyata itu yang kita hadapi itu cerminan diri kita. Dimana kita emang mungkin itu karma saya ya. Oh gini ya, sakit gitu ya. Aduh, ini nggak enak banget. Tapi yang paling nggak enak itu ketika diri merasa bersalah. Itu yang paling enak. Paling susah lagi, aduh ini salahnya di mana gitu. Nah ketika kumpul sama saudara-saudara segini, akan ketemulah jawabannya. Oh ini dari saudara-saudara itu ada keluar. Oh ini seperti itu. Nah di situ mulailah ketenteraman itu muncul lagi. Di samping yang tadi energi itu semakin ada nambah gitu, saling gesekan. Nah, jadi di sini sangat nyata, sangat konkret yang disampaikan oleh Nabi kita terdahulu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa seperti yang disampaikan oleh Bang Demi di awal, setelah perang Badar tidak akan ada lagi perang lagi yang lebih besar. Tapi perang itu ialah jihad melawan diri sendiri. Di sini perang yang segitu dahsyat saja perlu banyak orang. Di sini segimana besar perang melawan diri sendiri itu? Bisa enggak kita melawannya sendirian gitu? Sedangkan musuh terbesar kita kan iblis. Berarti iblis kita ada di diri sendiri. Bagaimana mungkin kita melawan iblis yang dimensinya jauh di atas kita, yang usianya sudah ribuan tahun, entah miliaran tahun gitu, yang senior banget gitu, yang kemampuannya juga udah istilahnya bisa nipeng gitunya di surga gitu. Kita mah boro-boro seperti itu. Kalau kita tidak misalnya mendapat bimbingan dari seorang guru yang istilahnya mah kapasitas dan dimensinya di atas iblis, yaitu siapa lagi kalau yang sudah beserta dengan Tuhan itu sendiri. Mungkin itu pengalaman saya sekolah di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi benar ya Pak Okiu, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita bahwa setelah kamu masuk ke sekolah ini, beradaptasi di sekolah ini, hidupmu akan dihancurkan katanya. Maksudnya dihancurkan dalam artian ya intinya melawan diri sendiri gitu kan. Akan timbul sesuatu yang gak enak lah. Dan ternyata gak enak itu untuk meleburkan sisi-sisi negatif dari hati kita yang dominan gitu kan.
Ya, misalkan dominannya orang itu di bagian irinya, di dengkinya gitu kan. Akan benar sendiri. merasa egonya, dari sisi egonya mungkin nanti akan dari sisi itunya gitu yang akan dihabiskan gitu kan, akan dimuncul-munculkan itu di situnya gitu sampai kita akhirnya bisa lebur gitu, bisa naik dimensi kesadarannya gitu sampai tingkat nafsu kita itu bisa sampai ke tingkat mutmainah gitu kan, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, karena kita sudah tidak lagi menuhankan itu, Ya. menuhankan ego gitu, menuhankan rasa di sisi itunya gitu kan. Keakuan gitu. Nah gitu kan, jadi tiap orang punya kecenderungan tingkat menonjolnya masing-masing di dalam hatinya, dan disitulah yang semakin akan diremukan mungkin ya, akan diujinya di sebelah situnya gitu. Karena sering diujinya di situ sampai akhirnya dia nyerah gitu. Ya sudah, ya mungkin ini sudah takdirnya sehingga dia nerima. Nah nanti semakin besar lagi volumenya, diuji lagi sampai turunlah ridhonya, kita bisa dimenangkan, kita bisa naik dari fase, kita berizki bisa naik dari fase taholi menjadi tajali misalkan, diisi dengan yang bagus-bagus. Dan kalau berizki lagi bisa naik lagi ke fase tajali, itu besertanya dengan Tuhan. Mungkin itu ya yang itu bisa disampaikan. Bang Denny barangkali ada masukan? Cukup. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman juga, dan kita pun di sini membuat rekaman video ini semata-mata hanya untuk menjolok rahmat dan ridhonya gitu. Makanya saya sering sampaikan di sini juga, kita tidak ada tidak ada paksaan, tidak ada ajakan memaksa, tidak ada, karena di sini kita murni untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Sekali lagi kita sering sampaikan bahwa jangan ikuti kami karena kami sering dianggap syirik, sesat dan bid'ah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.